Indonesia bisa gagal bergabung ke Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau IAAFF karena 3 faktor. Dan berikut penyebab Indonesia bisa gagal bergabung dengan IAAFF. PSSI berusaha merespon positif saran dari netizen untuk bergabung ke IAAFF setelah merasa dirugikan saat tampil di Piala AFF U19 2022. Akibat ketidakpuasan tersebut, PSSI mengirimkan surat protes ke AFF. Kini AFF telah memberikan jawaban soal laga aneh Vietnam versus Thailand di Piala AFF U19 2022 yang diklaim PSSI merugikan timnas Indonesia. Menurut mereka tidak ada yang salah dari pertandingan Piala AFF U19 2022 antara Vietnam dan Thailand. Padahal semula PSSI mengirimkan surat protes ke AFF lantaran kecurigaan mengabaikan aspek fair play pada laga Vietnam versus Thailand. Lantaran dugaan tindakan tidak sportif itu, muncul pula saran agar Indonesia meninggalkan AFF dan bergabung dengan IAAFF. Dengan bergabung ke IAAFF, PSSI ingin menjajal lawan yang lebih kompetitif seperti Jepang, Korsel, dan Cina. Komunikasi dengan pihak IAAFF kabarnya sudah dijalani, kendati demikian, ada proses lanjutan yang harus dijalani PSSI jika ingin merapat ke Asia Timur. Sedangkan di sisi lain, PSSI perlu mengkaji segala plus dan minus jika pindah federasi. Bukan tidak mungkin wacana bergabung ke IAAFF berhenti di tengah jalan. Dan berikut 3 penyebab Indonesia bisa gagal ke IAAFF. Yang pertama, bentang jarak. Jarak geografis bisa menjadi salah satu batu penyangkal PSSI jika ingin bergabung dengan IAAFF, karena lokasi Indonesia dengan anggota negara-negara IAAFF lainnya lebih jauh dibandingkan AFF. Jarak terdekat adalah ke Hong Kong, yakni 3.269 km. Sementara yang terjauh adalah Beijing, Cina, yaitu 7.198 km. Itu baru dari jarak, belum dari waktu penerbangan. Waktu penerbangan paling sedikit adalah Jakarta ke Hong Kong dengan rata-rata 5 jam di udara. Sementara paling lama adalah penerbangan dari Jakarta ke ibu kota Kepulauan Mariana Utara dengan rata-rata 13 jam 40 menit. Jarak yang sangat jauh akan berpengaruh pada kondisi fisik pemain dalam menjalani kompetisi. Hal itu membuat persiapan timnas Indonesia bisa lebih panjang untuk mengembalikan performa pemainnya. Selain itu, penggawa skuad Garuda juga butuh adaptasi dengan situasi negara yang cenderung jauh berbeda. Cuaca dan iklim yang tidak seperti kebanyakan negara Asia Tenggara akan menyulitkan pemain mengeluarkan performa terbaiknya. Kemudian yang kedua, biaya yang sangat besar. Selain itu, pengeluaran juga perlu menjadi pertimbangan bagi PSSI untuk berpikir 2 kali jika ingin bergabung dengan IAAFF. Karena biaya yang dikeluarkan diperkirakan bakal lebih tinggi jika ikut berkompetisi di negara-negara Asia Timur. Salah satu contohnya adalah penerbangan dari Jakarta ke Saipan atau Kepulauan Mariana Utara. Dengan ongkos tiket paling murah seharga 11,9 juta rupiah. Sementara penerbangan termurah adalah ke Hong Kong dengan harga tiket berkisar di angka 2 juta. Biaya tersebut sama seperti rata-rata ongkos ke negara Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, aspek politik. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menepis anggapan pihaknya resmi mengajukan keluar dari AFF demi bisa bergabung ke IAAFF. Ia menyebut pindah federasi hanya sebatas opsi yang bisa dilakukan PSSI untuk meningkatkan level kompetitif skuad Garuda. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengisarkan aspek politik menjadi salah satu pertimbangan PSSI jika keluar dari AFF, karena AFF dan Persatuan Negara Asia Tenggara atau ASEAN saling beririsan. Negara anggota kedua lembaga itu pun nyaris sama, bukan tidak mungkin hengkangnya PSSI akan berdampak ke hubungan diplomatik antar negara ASEAN.